Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita. Karena berkat-berkat yang lain adalah pemberian daripada Tuhan. Sehingga kita mengenal Sang Pemberi bukanlah sebuah kebahagiaan yang sangat indah dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Mengenal Yesus merupakan anugerah yang tidak terkatakan. Karena mengenal Yesus itu adalah hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mengenal Dia dan siapakah Dia dan bagaimana sikap Dia kepada kita. Tuhan berikan kepada kita melalui firman Tuhan. Supaya ketika kita membaca firman, memang di dalamnya ada banyak peraturan-peraturan Tuhan. Ada banyak perintah-perintah Tuhan. Namun juga ada banyak janji Tuhan. Namun sesungguhnya firman Tuhan mau saudara dan saya mengenal siapakah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengenal Dia, maka kita tahu firman Tuhan dalam segala perintah, peraturan, dan janji-janjinya merupakan ekspresi daripada kasih Tuhan kepada kita. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-39. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu Yesus meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini, ada dua hal yang disampaikan tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, siapakah Yesus? Yang kedua, bagaimanakah sikap Yesus kepada kita? Di dalam ayat 29 sampai dengan ayat 31. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yesus adalah Mesias yang sesungguhnya. Karena dari firman Tuhan kita tahu bahwa kedatangan Mesias, dia akan melakukan banyak mukjizat. Sehingga begitu banyak, sampai tidak sanggup untuk dicatat semuanya. Dan itu dikisahkan di ayat 29 sampai 31. Namun bagian ini tidak hanya menyampaikan kepada kita siapakah Yesus. Namun bagian ini juga memberitahukan kepada kita bagaimanakah sikap Yesus, sikap Mesias kepada kita. Yang pertama, Mesias, dia berbelas kasihan kepada kita. Tuhan Yesus selalu diikuti oleh banyak orang. Demikian juga kali ini. Dan orang banyak itu beribuan, mereka sudah 3 hari bersama-sama Tuhan Yesus. Dan perbekalan makanan mereka sudah habis. Dan Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus tidak mau memulangkan mereka dengan perut kosong. Dan Alkitab mencatat, maka jatuhlah belas kasihan Tuhan Yesus kepada mereka. Inilah Mesias yang melihat kekurangan kita, kelemahan kita, kegagalan kita, kesalahan kita. Bukan dengan mata penghakiman, tetapi dengan mata penuh belas kasihan kepada kita. Bukankah hidup kita adalah hidup yang seringkali tidak berdaya? Bukankah hidup kita seringkali mengalami kegagalan? Dalam situasi seperti itu, maka setiap kita membutuhkan perhatian dan belas kasihan. Dan kita bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada kita. Berbelas kasihan dalam banyak hal, dalam segala kebutuhan kita, bahkan dalam perkara-perkara yang mungkin orang lain berpikir hal-hal yang remeh. Namun Tuhan tidak berbuat seperti itu. Sebagaimana masalah makanan yang dibutuhkan oleh ribuan orang ini, Tuhan memperhatikannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, berbahagialah kita yang mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena dia berbelas kasihan kepada kita. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat indah ketika dia mempedulikan orang lain. Ketika Tuhan Yesus berbelas kasihan, Tuhan Yesus tidak berdiam saja, hanya berbelas kasihan. Tetapi dia bertanya kepada murid-muridnya, masih ada berapa roti padamu? Maka murid-murid menjawab, ada 7 roti dan beberapa ikan-ikan kecil. Saudara-saudara, 7 roti dan ikan-ikan kecil yang dibawa murid-murid merupakan perbekalan makanan dari Tuhan Yesus juga di dalam perjalanan Tuhan Yesus melayani. Namun kita perhatikan, Tuhan Yesus tidak ragu untuk memakai perbekalan yang ada untuk kepentingan orang banyak, tanpa memikirkan bagaimana perbekalan selanjutnya. Tuhan Yesus mengambil semua, mengucap syukur, membagikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya membagikan kepada ribuan orang. Berbelas kasihan adalah satu hal yang baik. Namun ekspresi daripada belas kasihan adalah kerelaan mengorbankan sesuatu yang kita miliki bagi orang lain. Itu yang Tuhan Yesus kerjakan.
mengorbankan perbekalannya bagi orang lain. Sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat ini, Dia akan lakukan perkara yang lebih besar daripada 7 roti dan ikan-ikan kecil. Dia bahkan menyerahkan nyawanya, mati secara salib bagi saudara dan saya. Karena Dia adalah Mesias yang berbelas kasihan kepada kita. Meskipun Dia tidak berdosa, Dia tidak bersalah, karena Dia adalah anak Allah itu sendiri. Namun, Dia mau menanggung kita, berkorban bagi kita. Itulah kasih dari Tuhan Yesus kepada kita. Berbahagialah kita yang mau menerima kasih Tuhan ini, karena kita akan mengalami kelimpahan dalam hidup kita. Kelimpahan daripada anugerah Tuhan kepada kita. Sehingga kita kuat menghadapi segala tantangan hidup kita, karena kita tahu ada Kristus yang telah berkorban bagi kita semua. Yang ketiga, Tuhan Yesus ingin memakai orang-orang percaya menjadi saluran berkat-Nya. Ketika kita perhatikan kisah ini, Tuhan Yesus tidak langsung memberikan roti dan ikan kepada orang banyak. Tetapi Dia menyerahkannya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya barulah melayani orang banyak. Bukan Tuhan Yesus tidak mau melayani orang banyak. Tetapi Dia ingin murid-muridnya belajar melayani, belajar berbagi dengan orang lain. Menjadi berkat daripada kasih Tuhan kepada orang lain. Demikian juga dengan kita. Tuhan mempercayakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan ingin kita belajar menyalurkan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya hidup kita boleh berbuah, boleh dinikmati oleh orang lain. Sehingga orang lain melihat keajaiban Tuhan, keajaiban kasih dan kebaikannya. Tuhan memakai saudara, sebagaimana Tuhan juga memakai saya. Maukah kita hari ini memikirkan, merenungkan apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berkat yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Melalui firman Tuhan hari ini, kami mengenal siapakah Yesus. Yesus, Engkau adalah Mesias yang diutus oleh Allah Bapa datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, supaya kami boleh mengenal Engkau. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Mesias, Engkau berbelas kasihan kepada kami. Orang yang penuh dosa, orang yang penuh cacat celah dan kekurangan dan kegagalan. Tidak ada yang bisa kami banggakan. Setiap prestasi kami seringkali ada cacat celah di dalamnya. Ada dosa. Ya Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan, Engkau rela mengorbankan dirimu. Menanggung dosa kami. Engkau menyerahkan nyawamu sendiri bagi kami orang berdosa. Ya Tuhan, terima kasih kami menjadi orang-orang berbahagia. Karena kami adalah orang-orang yang mengalami belas kasihan Tuhan. Tuhan, ajar kepada kami belajar seperti Tuhan Yesus. Rela menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan sudah titipkan kepada kami. Sehingga orang lain boleh menerima berkat itu dan boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Biar Engkau dipermuliakan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.